Nyuruh siapa, Boy? Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Jawab. Siapa? Sebutin namanya. Alasannya apa nyuruh? Berapa ngomong? Berapa? 150 juta. Kalau bantu mereka dikasih duit emas atau apa? Atau sukarela? Jadi berapa ngomong? Nyuruh siapa, Boy? Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Jawab. Kepolisian Resor Cilegon menangkap 5 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap bocah perempuan berusia 5 tahun berinisial APH yang ditemukan tewas dengan kondisi muka dilakban di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Kelima pelaku yang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki tega masalah utang piutang 70 juta rupiah dan dendam kepada ibu korban berinisial A. 3 pelaku wanita menculik korban dan sempat disekap 5 meter dari rumah korban. Korban yang melawan dibekap dan dianiaya hingga tewas, lalu wajahnya ditutup lakban. Bingung menghilangkan jejak, 3 pelaku wanita meminta bantuan 2 pelaku pria. Jenazah korban sempat dibawa ratusan kilometer dengan motor ke arah Pandeglang sebelum akhirnya dibuang ke laut dari jembatan. Sudah ya. Warga di Jalan Tinumbu Lorong 148, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan aksi sadis seorang perempuan di halaman rumahnya. Wanita ini tega menganiaya ibunya yang sudah terkapar dengan senjata tajam. Diduga pelaku alami gangguan kejiwaan sehingga warga pun takut mendekati korban. Nahas, saat korban sudah bersimbah darah, sejumlah warga nekat melempari pagar dengan kayu agar pelaku menjauhi korban. Warga yang sudah memanggil polisi langsung berusaha menyelamatkan korban. Berdasarkan penyelidikan, aksi keji pelaku dipicu karena ketersinggungan untuk membersihkan rumah oleh korban. Pelaku pun diketahui alami gangguan kejiwaan dan menyebabkan pagar rumah korban selalu dikunci agar anaknya tidak berulah kepada tetangga. Hari ini Sudirman, salah satu terpidana kasus kematian Vina Eki, menjalani sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Akankah sidang PK 7 terpidana akan mengungkap fakta sebenarnya atau justru nambah panjang drama penyebab kematian sejoli Vina Eki? Bersama saya Davi Pratama, pemirsa, inilah The Prime Show selengkapnya. Tahu peristiwanya di 2016 itu kan saya hadir di situ. Saya kan melihat ketakutan mereka seperti apa. Mereka tidak memiliki kesalahan tetapi mendapat penyiksaan luar biasa. Masuk kepada sidang perdana dengan pemohon Sudirman. Kita harapkan pada hari ini kita dapat membacakan memori PK-nya. Kita akan buka faktanya, benar nggak sih terjadi sesungguhnya? Baru tadi 5 menit lalu saya confirm lagi dengan siapa? Sudirman. Suasana haru mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Saksi fakta testimoni atau kuasa hukum pada tahun 2016 silam, Titin Prialianti, menangis saat menjelaskan 6 terpidana yang tidak bersalah dan mengalami penyiksaan yang sangat keji diduga oleh oknum polisi. Dalam kesaksiannya, Titin menceritakan sidang pada tahun 2016 lalu digelar secara tertutup, berbeda dengan sidang kali ini yang terbuka. Sementara terkait dugaan penganiayaan yang dialami para terpidana, saksi perlihatkan bukti foto-foto di depan majelis hakim. Yang tahu peristiwanya di 2016 itu kan saya hadir di situ. Saya kan melihat ketakutan mereka seperti apa. Mereka tidak memiliki kesalahan tetapi mendapat penyiksaan luar biasa. Jangankan mereka, saya yang waktu itu mendampingi Saka Tatam.
dan tidak pernah mendampingi, tetapi begitu diyakinkan kalau misalnya yang dewasa saja sudah mengakui perbuatannya, Saka mengakui perbuatannya, kemudian kalau misalnya saya nggak tanda tangan, akan dialihkan oleh pengacara yang ditunjuk negara, sementara dari tanggal 1 saya sudah nyari sekali. Saya tahu resiko terbesar saya menandatangani berkas yang saya juga tidak mendampingi. Sebetulnya saya siap disanksi kalau ini salah, tetapi kalau misalnya saya tidak tanda tangan saat itu di tanggal 16 September 2016, mungkin saya tidak bisa hadir di sini hari ini. Usai sidang PK 6 terpidana, sidang dilanjutkan dengan sidang PK perdana atas permohonan Sudirman dengan agenda pembacaan memori PK. Sidang PK Sudirman baru digelar hari ini karena pengajuan PK Sudirman ke PN Cirebon baru dilaksanakan 28 Agustus lalu. Selain pembacaan memori PK, sidang juga sekaligus mendengarkan keterangan keberadaan Sudirman saat peristiwa kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Kuasa hukum juga menyiapkan 5 saksi alibi untuk menguatkan kesaksian Sudirman. Pada intinya sebenarnya sebagian besar mereka ini dengan 6 terpidana lain itu kan satu rangkaian peristiwa. Tapi Sudirman ini memang mempunyai spesifikasinya ya, yang lain ya. Antara lain bahwa dia kan tidak bersama dengan teman-teman yang lain ketika malam tanggal 27 Agustus itu nongkrong di rumahnya Bu Nining ya. Nah, kami akan hadirkan saksi alibi bagi Sudirman yang melihat Sudirman pada tanggal 27 Agustus 2016 itu dia ada di mana? Ada 4 atau 5 orang saksi, itu kami akan hadirkan alibinya. Pihak keluarga Sudirman meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal dan Sudirman tidak terlibat dalam kasus ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Jan Huta Barat, kuasa hukum 6 terpidana sekaligus kuasa hukum Sudirman. Dan sudah bergabung juga di studio Pitra Romadoni, kuasa hukum Abdul Pasren. Saya langsung sapa, selamat malam Bang Pitra, apa kabar? Selamat malam Bung Dapi. Bang Jan, apa kabar? Baik. Oke, saya ke Bang Jan terlebih dahulu deh. Bang Jan, dari jalannya sidang pada hari ini, yang Anda soroti fakta-fakta penting yang memang wajib diketahui oleh pemirsa dan kita semua apa saja? Ya, terima kasih. Pada sidang pada hari ini, itu kebetulan kami itu hanya memeriksa 1 orang saksi, yaitu salah satu kuasa hukum yang terlibat di dalam tahun 2012, yaitu rekan Titin Aprilianti. Jadi pada persidangan tadi, rekan Titin ini, kuasa saksi ini menunjukkan beberapa bukti upaya-upaya yang beliau lakukan di dalam tahun 2016. Ya, semua bukti apa yang disampaikan oleh Titin itu nanti kita akan jadi bukti dan kita akan sampaikan kepada majelis untuk majelis diajukan oleh 6 terpidana. Oke, dalam keterangannya yang disampaikan oleh Ibu Titin, apa topik yang memang menjadi penting untuk diketahui oleh majelis hakim hari ini? Ya, yang pertama bahwa pada saat kasus ini setelah penangkapan itu kuasa hukum yang ditunjuk oleh keluarga mempunyai kesulitan besar di dalam bertemu dengan kliennya. Ya, jadi ini pokok utama yang disampaikan oleh kuasa hukum Bu Titin kepada majelis tadi, bahwa akses kepada terpidana ini atau tersangka pada saat itu sangat-sangat sulit sekali. Bahkan ternyata Bu Titin itu menandatangani berita acara pemeriksaan yang sudah selesai, sudah ada itu, ternyata dilakukan menjelang sidang Cakat Tatal itu, dan itu pun dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Faktor apa yang membuat Bu Titin sulit bertemu dengan kliennya? Ya, mungkin situasi pada saat tahun 2016 kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh para penyidik ini terhadap kasus ini. Tapi yang jelas bahwa pada saat awal kasus ini bergulir, para pengacara itu sulit menemui para kliennya. Oke, baik.
Baik, saya ke Bang Pitra. Bang Pitra, tanggapan Anda ketika topik-topik atau hal-hal yang di-highlight dalam persidangan oleh Bu Titin ini disampaikan di depan majelis hakim, tanggapan Anda seperti apa? Yang pertama, saya ingin menanggapi terkait dengan keterangan daripada rekan kita, Jan Huta Barat ini, yang menanyakan kesulitan menjumpai tersangka. Saya kira para penasihat hukum yang ditunjuk oleh kliennya berhak untuk menemui tersangka ataupun kliennya. Itu diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana maupun undang-undang advokat. Nah, terlepas dia itu tidak menjumpai kliennya, jangan juga disalahkan penyidik di sini, karena penyidik itu hanya sifatnya menerima. Kalaupun ada kuasa daripada terpidana ini, contohnya Sudirman ini, tentunya itu diakomodir dengan baik oleh penyidik. Nah, saya ingin menanggapi terkait dengan yang katanya apa yang diinginkan penyidik di sini kan gitu deh. Ya. Ini adalah keterangan yang bias dan tidak jelas kan gitu. Keterangan-keterangan seperti ini yang menimbulkan persepsi dan kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Penyidik menginginkan kasus ini cepat selesai dan clear sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan PK yang mereka ajukan ini Bung Dapi. Ya. Nopum ini sama semua mereka. Oke. Nopumnya Ripaldi, Nopumnya Eka Jaya, Supri dan Hadi. Saya melihat ini sama, dan mereka di sini membuat apidavit. Ya. Apidavit ini adalah bukti yang dibuat dari kesaksian orang lain di mendengar dalam katanya begitu. Iya, artinya kalau memang apidavit ini yang mereka ajukan, menurut saya itu pembuktiannya itu tidak kuat. Pembuktian kesaksian seseorang itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana pasal 184 itu haruslah dibawa sumpah di muka persidangan. Dan itu diperiksa oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Nah, yang menjadi persoalannya adalah saksi-saksi yang mereka ajukan seperti Adi Haryadi, Ismail, dan saksi-saksi yang pernah dulu memberikan keterangan seperti Dede Riswanto dan kawan-kawan. Ini kan mereka menyampaikan Adi Haryadi dan Ismail ini adalah nopum baru yang sama sekali belum pernah diperiksa di muka persidangan. Nah, dari keterangan dia ini juga tidak ada kesesuaian di dalam perkara yang sedang berjalan ini. Nah, karena saksi mereka ajukan juga bertentangan dengan satu saksi mereka dengan saksi yang lainnya. Contohnya saksi Adi Haryadi dan saksi Ismail, dia mengatakan jam 22.00 WIB itu bahwasanya korban ini telah tergeletak di jalan, kan gitu. Nah, sedangkan saksi Widi yang mereka hadirkan juga sebagai nopum, dia mengatakan pukul 22:15 masih wewean, masih WhatsApp. Artinya di antara mereka saja sudah saling bertentangan gitu loh. Dan mereka menyalahkan terus penegak hukum dalam menangani persoalan ini. Gitu. Ditahan dulu. Nanti saya akan sampai pada detailnya. Saya ke Pak Jan dulu. Novum yang Anda ajukan ini tidak kuat begitu, Bang Jan. Seperti apa tanggapan Anda? Jadi kami dari tim kuasa hukum Peradi tentunya dalam rangka membantu terpidana ini adalah untuk kepentingan terpidana yang kami susun sedemikian rupa sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kami sampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim Agung nanti yang sekarang ini posisi di PN Cirebon ini adalah memeriksa kelengkapan dan materi daripada memori PK ini. Jadi silakan saja para ahli atau para praktisi memberikan komentar terhadap novum-novum yang kami buat ini, karena memang kami tidak bermaksud membuat novum itu memuaskan kepentingan berbagai pihak. Kami hanya menyusun novum itu adalah untuk kepentingan klien kami, yaitu para terpidana ini. Begitu, Pak. Bang Jan, artinya kalau dikatakan bahwa novum yang dihadirkan ini tidak berkesesuaian, bahkan saling bertentangan rangkaian atau konstruksinya, tanggapan Anda seperti apa? Saya tegaskan bahwa di dalam persidangan ini kita sudah mendengarkan pertama itu kesaksian Mega dan Widi yang mengatakan jam berapa Vina dan Eki berangkat. Dan itu diperkuat oleh saksi yang namanya Arta. Sampai dengan di ujungnya
kita pastikan, sudah kita tanyakan di persidangan, apakah pada pukul 20 lebih 10, benar tidak yang bertelepon dengan Widi itu adalah Vina. Dan itu sudah dikonfirmasi di muka persidangan. Jadi kalau terjadi sedikit kurun waktu, ya berbeda-beda, tidak ada yang mengatakan bahwa itu tepat pukul 22, itu tidak ada. Semua bahasanya itu sekira. Dan ini jangan lupa ini peristiwa 8 tahun yang lalu. Ya, yang mungkin presisi waktu itu tidak mungkin bisa kita capai. Baik. Nanti sebelum detail pukul 22 itu seperti apa rangkaian faktanya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut. Tetaplah di The Prime Show. Kembali di The Prime Show. Pemirsa, tadi dikatakan oleh Bang Jan Huta Barat, sebenarnya awalnya berangkat dari kesaksian Mega begitu ya, tentang apa yang terjadi dari pukul 22. Nah, saya ke Bang Pitra. Kalau fakta yang Anda temukan, sebenarnya apa yang terjadi pada pukul 22 itu? Yang pertama, kalau memang berdasarkan fakta persidangan dan fakta yuridis ya, adanya persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya, itu kita berpatokan kepada pengadilan. Itu pada pukul 22.00 WIB itu berdasarkan keterangan daripada Suroto sekitar 22.30 itu yang bersangkutan itu telah tergeletak dan terkapar di situ dalam keadaan yang mengenaskan. Dalam artian kondisi almarhum Pina ini sudah ada dipasangkan helm dan itu mukanya sudah babak belur dan berlumuran darah serta celananya itu melorot. Artinya dia yang memperbaiki langsung keadaan celana daripada almarhum Pina ini. Terus yang kedua, dari saksi korban Eki ini ya, almarhum ditemukan itu sudah meninggal dunia di sana. Nah, dan dengan muka yang sudah babak belur, dipakaikan helm juga, akan tetapi tulang giginya itu sudah rontok, hancur, rahang atas dan rampa bawah ini sudah patah dan tengkorak belakang ini sudah hancur. Artinya, kalaupun tudingan teman-teman ini yang mengatakan itu adalah kecelakaan, saya kira itu adalah nonsen dan omong besar belaka. Karena bagaimana mungkin kalau dia menabrak trotoar dan kena kepada lampu jalan tersebut, yang kena adalah bagian belakangnya. Di bagian belakang ini, tengkorak belakang ini sudah hancur dan retak, dan di bagian atasnya juga sudah retak, ditambah patah tulang kanannya ini patah beserta dengan giginya sudah hancur. Nah, kita lihat kondisi daripada sepeda motornya Bung Dapi. Bertepatan juga saya bawa ini. Boleh ditunjukkan gambar sepeda motor. Nah, dari sepeda motor saja kita bisa lihat bahwasannya tidak ada peristiwa yang serius nih. Boleh ditunjukkan kepada kami dan pemirsa di rumah. Ini sepeda motor depannya. Kata dia kan menabrak trotoar dan lampu jalan. Nah, kalau memang itu menabrak trotoar, ini tidak akan rusak ini depan ini. Padahal di sini tidak ada kerusakan. Gitu, di bagian depannya. Terus yang kedua, kita lihat dari samping kirinya. Dari samping kiri juga tidak ada masalah. Ini adalah motor yang saat itu digunakan begitu Bang Pitra? Iya, ini motor yang sudah digunakan dan ini dijadikan barang bukti oleh penyidik juga. Ini ada motor korban juga di sini. Motor pelaku lainnya. Gitu di sini. Jadi tidak ada yang lecet, itu hanya sebelah kanan sedikit saja ini. Saya tunjukin. Di sini saja. Hanya tergores saya sebelah kanan. Jadi bagaimana mungkin ini goresan kecil ya. Sedangkan kita melihat daripada kondisi korban ini, tulang tengkorak atas dan bawahnya itu sudah hancur, rahang atas dan bawahnya itu beserta dengan giginya itu sudah rontok, dan bagian belakang tengkorak belakangnya itu sudah hancur. Bang Pitra, artinya apa? Artinya itu mustahil kalau memang itu disebutkan kecelakaan, dan saksi fakta yang melihat di situ seperti Suroto, dia juga menafsirkan karena dia sudah pengalaman juga sebagai mandor ya, mandor yang mengawasi sekitar lingkungan tersebut. Dia juga melihat dan menyimpulkan itu bukan kecelakaan, melihat kondisi luka-luka ini. Ditambah lagi itu ada di muka persidangan. Keterangan-keterangan itu, fakta-fakta itu disampaikan di muka persidangan. Disampaikan itu di muka persidangan, ditambah lagi oleh yang memandikan jenazah ini melihat
di sekujur tubuh almarhum Pina ini, khususnya mohon maaf di bagian kemaluannya ataupun Baik. terdapat lendir yang begitu banyak. Oke, kita tidak sampai detail ke sana, tapi saya ingin bicara kepada Bang Jan. Bang Jan, ini diungkap dalam muka persidangan. Nah, apakah kemudian novum atau bukti baru yang dihadirkan Bang Jan dan kawan-kawan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menganulir dalil-dalil yang tadi dikatakan oleh Bang Pitra? Ya, tentunya di dalam mengajukan PK ini ada 3 syarat yang diperkenankan, ada 3 kondisi yang diperkenankan oleh undang-undang, dan semuanya ini telah kami sampaikan di memori PK. Tapi satu hal yang pasti bahwa pada saat awal penyidikan kasus ini, memproses kasus ini, sampai dengan sidang pengadilan itu sangat minim bukti ilmiah yang ditampilkan. Pada saat itu sebenarnya ada satu scientific crime investigation yang ada, yaitu ekstraksi HP beberapa tersangka dan HP Pina. Di dalam HP tersangka juga tidak ada muncul pembicaraan atau ajakan untuk melakukan penyerangan. Nah, di HP ekstraksi HP Pina terdapat pembicaraan baik melalui saluran SMS atau BBM maupun pembicaraan langsung, dan semua data ini sudah dinyatakan di muka persidangan. Jadi bukan lagi asumsi-asumsi yang liar di luar, ya. Jadi yang jelas bahwa apa yang kami sampaikan di dalam memori PK ini sangat diperkuat oleh saksi-saksi kami yang hadir di muka persidangan. Jadi begini, Bung Jan Huta Barat, kalau saya tidak setuju yang disampaikan oleh Bung Jan Huta Barat ini terkait dengan alat bukti itu sangat minim, scientific evidence gitu loh. Ya. Menurut saya bukti ilmiah itu pada tahun 2016 itu sudah cukup. Contohnya, scientific evidence apa? Contohnya, seperti hasil otopsi. Itu adalah scientific crime investigation, bagian daripada scientific evidence, karena itu adalah kajian ilmiah. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengetahui itu bagian organ dalamnya, luka-luka itu apa dan bagian luarnya itu apa? Itu adalah bukti ilmiah. Otopsi ini gitu loh. Visum juga bukti ilmiah. Nah, ditambah dengan ekstraksi data yang Bung Jan sampaikan itu sudah ada dalam berkas perkara. Tinggal lagi rekan-rekan PH ini kurang teliti dalam melihat berkas perkara. Semestinya pada waktu sidang pada tahun 2016 itu sampaikan saja. Ekstraksi kan sudah diajukan oleh penyidik dan itu sudah dilampirkan di dalam berkas perkara persidangan. Jangan juga karena memang teman-teman tidak bisa membuktikan di mana ketidakbenaran daripada penyidik ataupun jaksa penuntut umum dalam menuntut itu, tiba-tiba disalahkan penyidik ataupun jaksa penuntut umum. Tidak seperti itu konsepnya. Konsepnya itu adalah ekstraksi data ada di situ, hasil otopsi ada di situ, bukti-bukti ada di situ. Sebagaimana diatur dalam pasal 184, adanya bukti persesuaian antara keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan petunjuk lainnya, sehingga hakim mengambil keputusan dan tidak ada keraguan sedikit pun hakim untuk menjatuhkan seumur hidup Bang Jan, silakan dijawab, Bang Jan. Ya, jadi gini, di dalam laporan polisi yang dibuat oleh Pak Widiana, jelas dinyatakan bahwa Eki itu meninggal karena ditusuk dengan benda tajam, sebut saja samurai pada saat itu tertulis. Tetapi baik visum maupun hasil otopsi tidak menerangkan adanya luka tusuk. Ya, itu jelas dan itu kami sudah konfirmasikan kepada dokter forensik yang kami hadirkan di dalam persidangan PK ini. Itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua, bahwa pelaku utama di dalam kasus ini, ya, disebutkan di dalam dakwaan maupun di dalam putusan yang dijadikan pertimbangan, bahwa yang menusuk saudara Eki adalah saudara Dani, yang sampai dengan saat ini tidak jelas di mana keberadaan. Jadi
yang membuat kematian Eki itu adalah saudara Dani dengan cara menusuk. Nah, ini yang semua sekarang ini dihukum ini tidak ada kaitannya dengan melakukan perbuatan yang membuat kematian. Ya, ini bahkan ada para pelaku yang hanya Begini Jan, kalau dibilang tidak ada kaitannya dengan pelaku pembunuhan, nggak mungkin klien saudara sudah divonis seumur hidup gitu loh. Jangan juga saudara menganggap hakim ini nggak benar. Jangan bilang dong menyimpulkan seperti itu. Yang inilah yang sudah dijelaskan. Terus satu lagi, seharusnya Jan Huta Barat itu membaca berkas secara keseluruhan. Tahu nggak itu keterangan yang disampaikan Rudiana itu keterangan testimoni di auditu dari keterangan Jaya dan Sudirman. Artinya apa? Tanya dulu klien saudara, pernah nggak dia menyampaikan kronologi dia kepada Pak Rudiana, gitu loh. Karena bertepatan saya juga penasihat hukumnya Pak Rudiana, makanya saya tahu persis bagaimana awal kronologi sampai diperiksa di muka persidangan sampai ada putusan pengadilan. Jangan juga kita melihat berdasarkan LP gitu, tidak. Lihatlah secara keseluruhan, keterangan saksi mana yang mengatakan melakukan penganiayaan, pemukulan dan lain-lain. Klien saudara saja mengakui memukul. Nah, sekarang saya tidak mengakui. Bagaimana mungkin sekarang tidak mengakui dengan adanya film Pina Cirebon ini viral sehingga Bang Pitra, kita kasih kesempatan Bang Jan. Bang Jan, silakan. Saya berterima kasih kepada saudara Pitra akhirnya mengkonfirmasi bahwa ternyata Pak Rudiana itu membuat LP setelah mendapat tersangka. Makanya baca putusan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Jaya dan Sudirman. Lihat dong putusannya. Di situ sudah dijelaskan bagaimana mereka melakukan perbuatannya. Sudah bisa sebelumnya mengetahui para pelakunya. Mas, kalau contoh kecilnya aja, Mas, kalau motor Mas dicuri orang, tiba-tiba Mas nggak tahu pelakunya. Nah, diketemukan oleh pihak kepolisian, bahwasanya Mas juga nggak kenal itu. Mas tanya kepada dia, jam berapa kau mengambil motor itu? Iya, seperti apa yang disampaikan, itulah yang Mas sampaikan. Kalau begitu, kita ini akan sungguh saja dalam mengungkap kasus pidana seperti itu. Baik, kita juga pemirsa juga susah untuk mengertinya kalau bicara seperti ini. Tapi kita break dulu deh, nanti saya akan kasih kesempatan satu-satu. Bang Pitra, jangan kemana-mana. Bang Jan juga jangan kemana-mana. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali saja di berikut ini. Sebelum kejadian, mulai dari pukul 20, mereka itu bahkan minum obat. Mereka ini siapa? Ya Eki, korban Eki dengan Arta dengan Anwar. Kita tanya, mereka ngaku ada yang minum 2, ada yang minum ada yang nelan obatnya 2, ada yang Ini obat-obatan terlarang maksudnya? Terlarang. Oke. Ya. Untuk mabuk misalnya? Iya, campur vodka. Oke, campur minuman keras. Iya, campur minuman keras. Oke. Ya. Kemudian 2 teman Eki itu mengaku. Iya, 2 teman Eki. Termasuk mereka mengatakan 2 teman Eki bahwa Eki juga meminum yang sama. Iya. Dibilang mereka minum hanya 2 butir. Eki minumnya 10 butir malam itu, malam kejadian. Campur vodka. Ya. Ini belum pernah terungkap di persidangan nih? Ini sudah dimunculkan di persidangan. Bukan di persidangan yang dulu? Nggak ada. Baru dimunculkan di persidangan PK6 terpidana ini? Karena sudah muncul dalam persidangan. Oke. Ini fakta yang baru nih. Ini fakta yang baru ya. Kalau omongan langsung dari Jutek Bongso, saya minta Jutek Bongso minta maaf dan mencabut keterangannya. Jadi gini. Ini langsung dari Jutek Bongso informasinya. Saya tanya hari ini. Oh enggak, saya sampaikan tadi saya katakan. Ini yang saya sampaikan adalah kesaksian Anwar dan saya jawab. Arta. Ya, itu dia faktanya menarik ya. Ini adalah cuplikan di mana Bang Pitra juga bersama dengan kuasa hukum terpidana Jutek Bongso menanggapi atau mengomentari sebuah fakta yang menarik yang baru muncul di persidangan, bahwa ada fakta bahwa korban Eki sempat minum-minum. Kemudian spesifik disebut tadi vodka. Nah, saya pertama sebelum saya ke Bang Pitra, saya ke Bang Jan. Bang Jan, tanggapan Anda, ini rekan Anda yang menyebutkan bahwa ada sempat ditemukan fakta minum-minum, kemudian spesifik tadi disebut vodka dan obat terlarang. Itu betul atau tidak fakta itu ditemukan? Saya terkena.
Oke, Bang Jan, dengar suara saya, Bang Jan? Oke, baik. Sambil kita perbaiki audionya, saya ke Bang Pitra terlebih dahulu. Bang Pitra, ini sangat serius, spesifik disebut. Tanggapan Anda? Yang pertama, tanggapan saya terhadap Jutek Bongso ini tadi malam juga saya udah tantang dia apakah itu omongan dia langsung dari dia tidak berani itu dan dia tidak bilang bukan saya kata dia gitu. Artinya Jutek Bongso ini saya menganggap sedang bersandiwara dan sedang membual gitu loh terhadap publik, di mana yang bersangkutan itu tidak bisa mendeklar bahwasannya saksi dia ini telah terverifikasi maupun tervalidasi. Persoalannya adalah keterangan yang mereka ajukan itu rata-rata itu mayoritas saksi testimoni yang katanya informasinya gitu loh, yang keakuratannya belum terverifikasi ataupun tervalidasi kesaksiannya itu. Termasuk soal minum-minum ini ya? Termasuk soal minum-minum ini? Termasuk soal minum-minum. Logika sederhana saja. Ini kan mereka ini kan sudah membaca hasil otopsi seperti apa, hasilnya apa. Kalau tuduhan mereka itu yang menyebutkan meminum minuman keras, adanya vodka dan lain-lainnya, tentu itu pada waktu hasil otopsi itu ditemukan alkohol di lambungnya. Ini tidak ada, sudah dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Tidak ditemukan. Iya, emang sebodoh itu dokter forensik tidak memeriksa secara keseluruhan. Sudah diperiksa secara keseluruhan sehingga itu menepis tuduhan yang disampaikan oleh Jutek Bongso tadi. Makanya tadi malam itu saya suruh yang bersangkutan itu bertaubat dan alhamdulillah dia langsung sadar diri bertaubat gitu loh. Pada hari itu juga. Saya konfirmasi langsung. Bang Jan, sudah bisa dengar suara saya, Bang Jan? Ya, sudah. Bang Jan, terkait rekan Anda semalam menyebutkan ada indikasi bahwa korban Eki ini minum-minum, bahkan spesifik disebut merek minuman kerasnya. Tanggapan Anda seperti apa? Ini betul tidak fakta yang ditemukan? Ya, fakta itu kan dikemukakan oleh saksi ya pada saat di muka persidangan. Ya, bahkan mereka dengan sukarela membuat pernyataan di hadapan notaris sehingga itu kami jadikan sebagai nobung. Intinya bahwa para saksi ini dengan sadar bahwa mereka memberikan keterangan itu di muka pengadilan di bawah sumpah. Ya, jadi kalau ada pihak-pihak yang keberatan terhadap kesaksian mereka, ya silakan langsung lakukan proses hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang. Bukan masalah proses hukumnya, Mas. Saksi saudaranya mencabut keterangannya, nggak komitmen juga dan konsisten gitu loh setelah diwawancara oleh politisi saudara. Saya pikir kalau ada yang keberatan terhadap baik saksi, saya sebutkan Liga Akbar yang mencabut keterangan ataupun Dede Riswanto yang mencabut keterangan, ya silakan saja. Ada mekanisme hukum yang terhadap. Iya benar. Tapi saksi itu adalah saksi yang saudara arahkan dan buat-buat dengan membuat affidavit gitu loh. Tim Peradi saja, ya dengan tegas menyatakan melaporkan AF dan Dede. Nah, ini yang kita tunggu untuk mereka jadi tersangka sehingga nanti akan terbuka mana yang benar, mana yang tidak benar. Begini Bang Jan, satu pertanyaan saja. Tadi dikatakan oleh Bang Pitra, jika memang ada indikasi minum alkohol ketika otopsi, mengapa tidak ditemukan kandungan itu? Bagaimana Anda menjawab ini, Bang Jan? Ya, tidak usah alkohol. Di dalam laporan polisi disebutkan bahwa saudara Eki ini ditusuk dengan benda tajam. Hasil visum maupun hasil otopsi tidak menunjukkan adanya luka tusuk itu. Bukan, yang ditanyakan itu, saudara kan mengatakan dia menggunakan alkohol, autopsi itu tidak ada itu. Gitu. Berarti kan karang-karangan saudara itu, kesaksian itu. Untuk suatu fakta yang menyebabkan kematian Eki saja tidak ada di dalam visum, apalagi bau alkohol. Ngerti nggak yang dikatakan visum itu apa, Mas? Mengerti. Apa? Coba, otopsi itu apa artinya? Visum itu apa artinya? Jadi biar kita clear, jangan dibilang visum, otopsi, tapi saudara nggak ngerti apa artinya, apa arti visum? Visum et repertum itu apa? Kami bukan, visum et repertum itu apa artinya?
Nah, yang jelas. Enggak, visum et repertum itu apa artinya? Saudara tadi mengatakan ahli begini, scientific evidence, bukti ilmiah, sedangkan visum et repertum aja pengertiannya Anda saya ngerti. tidak perlu menjawab. Bukan, berarti Anda nggak ngerti arti visum itu apa. Oke, sebelum makin Arti melebar. visum itu Sebelum bukan makin melebar. membuktikan seseorang Oke. kecelakaan atau Baik. dibunuh, tidak. Baik. Oke, sebelum makin melebar, Gitu kita loh. tidak bicara spesifik soal definisi Bukan visum karena begitu. dia berbicara ini, Oke. Bung Dapi. Yang Oke. bersangkutan ini berbicara Apa yang terkait Anda dengan ingin bukti sampaikan? ilmiah. Oke, Dia kan apa yang kata Anda dia ingin tidak sampaikan? ada bukti ilmiah di sini, sangat minim sekali scientific evidence. Ya. Makanya saya tanya, ngerti nggak arti visum itu apa? Oke. Sedangkan bukti ilmiah dari segi ekstraksi aja sudah ada. Yang kedua, dari hasil otopsi sudah ada. Visum juga sudah pernah dilakukan. Artinya mereka kurang scientific evidence apalagi gitu loh. Nah, Oke. makanya saya menganggap kesaksian yang mereka hadirkan di muka persidangan itu adalah kesaksian testimoni, di mana antara saksi satu dengan saksi lainnya itu tidak ada persesuaian. Contoh kecilnya, yang katanya mereka menghadirkan saksi yang luar biasa itu namanya Adi Haryadi. Adi Haryadi ini ya menerangkan pada waktu hujan gerimis itu ya, saksi berjalan kaki katanya. Sekitar pukul 22.00 WIB itu dia melihat seorang laki-laki, tapi dia tidak mengetahui itu Pina atau Eki yang tergeletak itu. Terus yang kedua, saksi Ismail katanya. Setelah selesai lamaran acara anaknya, pukul 22.15-nya itu dia melihat seorang laki-laki dan perempuan itu tergeletak di situ yang katanya jumping stand. Sedangkan si Widi aja saksi mereka itu mengatakan 22:14-nya itu masih wewean, di antara mereka nya nggak konsisten. Itu saya buka loh di sini. Oke, baik. Tanggapan Gitu. Anda, Pak Jan. Jadi kita harus kembali bahwa permohonan kembali, peninjauan kembali ini adalah dimaksudkan untuk mengkoreksi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Benar, tapi kan Anda bilang tidak ada persesuaian. Sebentar, Bang Pitra. Gitu Kita lah. kasih kesempatan Bang Jan terlebih dahulu. Yang semua memori PK dan saksi-saksi ini tidak kami maksudkan untuk memuaskan Pak Rudiana dan juga Bung Pitra. Semua saksi-saksi yang kami tampilkan di persidangan adalah dimaksudkan untuk meyakinkan kepada hakim-hakim bahwa putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ini harus dikoreksi. Oke, tapi persoalannya tadi kan terlepas dari kesaksian si Widi, menyambung dari kesaksian Widi. Sedangkan saksi yang nopum yang mereka ajukan, saudara rekan ajukan, di situ sudah tidak ada persesuaian, di mana Adi mengatakan 22.00 WIB, terjadi Ismail 22.15 WIB, sedangkan Widi 22.14 WIB, masih wewean. Artinya apa? Saksi yang kalian ajukan itu tidak berkesesuaian dan tidak ada korelasinya juga dalam perkara. Oke, artinya apa? Kita akan kembali usai Seperti jeda. itu loh. Jadi, Pemirsa jangan kemana-mana. jangan dibilang Kita masih akan lanjut diskusi, Bang Pitra. Gitu loh, Ditahan Bang dulu Jan. usai jeda. Kita simpan untuk segmen berikutnya, Bang Jan. Yang mana? Pemirsa, kami segera kembali. Tetaplah di Prime Show. Yang tadi sempat tertahan ya, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Nah, pertanyaannya kemudian kepada Pak Jen, mengapa keterangan satu sama lain saksi yang dihadirkan ini tidak saling berkesesuaian? Silakan dijawab, Bang Jan. Oke, masalah keterangan saksi satu lainnya tidak berkesesuaian atau berkesesuaian, saya tegaskan dan kami tegaskan bahwa itu sepenuhnya ranah dari Mahkamah Agung yang akan memeriksa perkara ini. Ya, jadi itu kami hanya berusaha untuk menyampaikan fakta-fakta yang bisa disampaikan di dalam persidangan. Ingat bahwa semua saksi-saksi yang kami sajikan itu semua di bawah sumpah. Ya, jadi silakan saja siapapun berkomentar. Tentunya semua kesaksian itu bersesuai ataupun tidak bersesuai itu penilaian dan keputusan dari Hakim Agung. Tapi begini Pak Jan, Anda mengakui ya dalam keterangan masing-masing ini ya memang ada fakta yang tidak klop begitu, tidak sinkron. Anda mengakui itu? Saya tidak bilang bahwa saya mengakui ada tidak sesuai atau tidak sesuai. Kami tentunya punya keyakinan bahwa seluruh saksi fakta yang kami hadirkan mempunyai kesesuaian 100%. Oke, baik.
Bang Pitra, mengapa menurut Anda mengapa ini bisa terjadi? Ketidaksesuaian ini bisa makanya terjadi. saya bilang nih, Bung Jan Huta Barat ini suka ngarang-ngarang cerita gitu. Harusnya lihat lagi tuh keterangan saksinya Adi Haryadi Ismail. Adi Haryadi mengatakan pukul 22.00 itu dia melihat sudah terkapar itu orang. Terus si Ismail ini mengatakan pukul 22.15 itu dia terkapar. Sedangkan saksi kunci yang saudara hadirkan tuh si Widi itu ya, yang katanya ber-WA-WA atau SMS BBM itu pukul 22.14 itu masih WA-WA-an. Bagaimana orang yang sudah terkapar bisa WA-WA-an gitu? Saya kembalikan lagi kepada saudara. Artinya kesaksian daripada saksi-saksi yang saudara hadirkan itu adalah saksi apidapit yang sengaja saudara buat di akte notaris. Oke, Gitu Bang Jan, udah nggak sabar, silakan. Ya. Bahwa ini peristiwa 8 tahun yang lalu. Iya, Dan di paham. dalam semua keterangan saksi fakta, tidak ada satupun yang menyebutkan jam pasti. Jam 22.00 itu tidak ada. Ada, lihat lagi Sekira jam keterangannya. 22. Lihat lagi dong keterangan mereka. Saya catat Ya. itu semua, saya rekam. Ada keterangannya, makanya saya catat. Saya tahu Adi mengatakan 22.00 WIB, Ismail mengatakan 22.15. Si Widi Mega katanya 22.14 masih BBM-an. Tapi agak Anda sendiri tidak paham klien saudara bagaimana. ya, agak sulit untuk merangkai fakta 8 tahun yang lalu kan Bang Pitra. Barangkali ada Justru sedikit karena yang lupa ini begitu. Aneh juga saksi-saksi ini, kenapa dia mengingat memori itu sedetail mungkin gitu loh. Dan mereka masukkan lagi dalam akte notaris. Makanya buka lagi akte notaris saudara itu. Biar dilihat, jangan disimpan-simpan itu. Buka aja ke publik. Gitu. Saya sangat membaca dan saya sangat mengeja satu kata demi satu kata Bung Pitra. Tidak ada mengatakan jam yang pasti, sekitar atau dalam bahasa hukum kita itu sekira. Itu saya jamin Bung Pitra. Iya, artinya juga kalau memang sekira atau sekitar 22.00 WIB, 22.15 WIB, karena rekan-rekan saudara juga sangat detail mengatakan tidak ada persesuaian. Terus saya balikin lagi kepada saksi saudara. Saksi saudaranya tidak ada persesuaian. Artinya begini, kita saling menghargai dan menghormati lah sesama para penegak hukum. Kalaupun seumpamanya saudara merasa tidak ada persesuaian, saya hormati saudara melakukan PK. Tapi jangan menyudutkan salah satu pihak di sini, dalam hal ini Ibtu Rudiana yang sedang mencari keadilan buat putra tercintanya. Kita sepakat ya, keadilan harus dijunjung tinggi. Kita sepakat pelaku ini harus dihukum seumur hidup. Tapi jangan juga menimbulkan fitnah di dalam melakukan pembelaan-pembelaan terhadap klien saudara. Itu yang saya maksudkan. Tolong kita kalau memang mau sepakat, ya sepakat, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Baik. Saya yakin Bang Jan juga sepakat ya agar jalannya sidang ini bisa mengungkap fakta yang sebenarnya, dan lagi-lagi bolanya ada di Mahkamah Agung. Kita lihat nanti akan seperti apa. Terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bang Jan Huta Barat sudah bergabung bersama kami. Bang Pitra juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam pemirsa, demikian The Prime Show malam ini. Terima kasih. Saya David Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.